memikirkan apa yang benar, apa yang adil, apa yang manis, yang sedap didengar Tuhan. Kami mau pikirkan itu. Kami mau belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini yang tersisa yang tidak jalan-jalan kelihatannya. Baik, hari ini langsung saja ya, kita akan melanjutkan sesi seri Alter Your Life kita, dan hari ini sampai kepada sesi yang kelima. Seperti yang saya boleh minta, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu Bapak Ibu, bahwa apa yang akan kita pelajari di minggu ini merupakan kelanjutan sekaligus jawaban dari topik minggu lalu, yaitu tentang mengelola perasaan. Nah, hari ini kita akan kupas lebih dalam. Sebelumnya tapi saya pengen cerita sedikit ya. Ini hari ini sesi yang kelima, judul sesinya adalah ubah hidup Anda dengan mengubah pikiran Anda. Nah, sebelumnya saya mau minta waktu untuk cerita sedikit Bapak Ibu, cerita latar belakang dari materi yang saya siapkan hari ini. Jadi saya tuh waktu menyiapkan pembelajaran hari ini mikir ya, kalau kita mau belajar tentang pikiran, kayaknya jemaat GPDI Kasih Persaudaraan ini udah pinter-pinter. Sebab ini bukan topik yang asing buat kita, ayatnya pun menurut saya udah paham semua. Tadi lagu tadi kan diambil dari Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu pasti udah tahu banget kan. Kemudian Amsal 23 ayat 7. Sebagaimana seorang berpikir dalam hatinya, demikian dia jadinya. Itu pernah kita pelajari sebulan loh dalam seri berpikir seperti Tuhan berpikir. Lalu kemudian kalau saya bicara tentang Hagah, pasti Bapak Ibu juga hagah lagi gitu, saking udah sering. Kemudian di tahun lalu pun kita, karena hampir setiap tahun pasti kita belajar tentang pikiran. Tahun lalu itu bicara tentang pikiran, pas kebetulan saya juga yang bawakan, dan itu mendekati bulan-bulan tua, jadi belum terlalu lama. Kita bicara bahwa pikiran adalah medan peperangan. Kalau Bapak Ibu ingat, ada gambar yang sangat bagus yang menginspirasi bahwa pikiran itu, kita itu seperti pabrik. Jadi apa yang jadi input itu pasti bakal jadi output. Nah, itu kan semua kita udah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh mikir, terus kalau udah tahu mau belajar apa lagi kita hari ini gitu. Kalau disampaikan lagi pasti bosen gitu kan. Nah, saya tuh mikir gimana ini belajar pikiran di minggu ini. Nah, tapi di satu sisi ya Bapak Ibu, ini boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu sendiri ya, masing-masing ya. Semua yang kita udah tahu itu tentang pikiran, apakah sudah kita lakukan Bapak Ibu? Contohnya, tadi bilangnya Filipi 4 ayat 8 kan, semua yang adil, semua yang benar gitu kan, semua yang suci, semua yang sedap didengar disebut kebajikan gitu. Jadi Bapak Ibu sudah mikirin yang itu, atau masih suka mikirinnya yang nggak benar, masih suka dipikirin gitu, yang nggak bijak, yang nggak bijak, yang nggak manis, masih suka dipikirin gitu. Masih seperti itu apa enggak gitu kan? Bapak Ibu jawab masing-masing ya. Suka mikirinnya apa gitu. Nah, kemudian kalau bicara tentang Hagah gitu, Bapak Ibu kita juga udah belajar kan, Hagah itu luar biasa loh. Seperti di Yosua 1 itu kan, untuk kita berhasil dan beruntung itu merenungkan firman Tuhan. Semua mau berhasil, semua mau beruntung kan. Tapi apakah Bapak Ibu melakukan Hagah? Saya mau tanya, ada yang suka Hagah? Merenungkan firman Tuhan sambil menggumam kayak orang khawatir, aduh besok gimana ya masa tua aku. Nah, kayak gitu tuh Hagah. Cuman diganti yang direnungkan adalah firman Tuhan. Nah, apakah kita melakukan itu? Nah, jawab masing-masing gitu. Terus Bapak Ibu yang ikut kelas kesembuhan, kita udah belajar tentang meditasi firman Tuhan kan. Ajaib banget itu, bagaimana
bukan cuma kita udah pelajari dari berbagai sisi, bahkan ada begitu banyak kesaksian orang yang mereka mengalami kesembuhan dari penyakit yang mustahil disembuhkan, bukan karena didoain orang berurapan, tapi mereka pribadi berjumpa dengan kuasa firman melalui meditasi firman Tuhan. Enggak ada peran manusia di sana. Jadi itu membuktikan bahwa firman itu adalah benar-benar Allah gitu. Nah, tapi Bapak Ibu yang ikut kelas kesembuhan pada meditasi firman Tuhan apa enggak? Nah, jawab masing-masing gitu kan. Jadi ini boleh jadi refleksi buat hidup kita ya. Kalau memang ada Bapak Ibu yang sudah melakukan itu puji Tuhan, itu bagus. Tapi kalau udah tahu nih Bapak Ibu, kalau buat Bapak Ibu yang nggak melakukan, coba ini boleh menjadi perenungan buat kita pribadi. Lah kita ini udah ngerti loh, udah ngerti banyak hal. Konteksnya kita lagi bicara tentang pikiran ya. Tapi kok nggak melakukan ya gitu. Jadi sebenarnya problem saya itu di mana ya? Saya udah ngerti, itu penting. Saya udah ngerti, saya udah paham. Tapi kok saya nggak lakukan? Jadi problem kita itu sebetulnya di mana? Nah itu yang saya pengen kita renungkan sama-sama Bapak Ibu. Kita renungkan nih, problemnya kita itu di mana sebenarnya gitu. Nah kalau saya sendiri merenungkan gitu ya, berpikir. Berasumsi itu bisa benar bisa salah. Saya berasumsi karena sejujurnya kita itu ragu kok bahwa itu adalah jawaban hidup kita. Kita tuh nggak yakin itu tuh benar-benar petunjuk dari Tuhan untuk mengatasi banyak masalah dalam kehidupan kita. Jadi semuanya kita dengar tapi kita nggak lakukan gitu. Karena kita mungkin pikirin gini, aduh masalah saya itu terlalu banyak, masalah saya itu terlalu ruwet, terlalu complicated, terlalu besar gitu. Oh, anak saya itu udah begini, mungkin keluarga saya udah begini, keuangan saya, aduh pekerjaan saya udah begini. Masa cuman suruh berpikir, memikirkan firman Tuhan. Buat kita tuh kayak nggak masuk akal, kayak nggak relate gitu, kayak nggak ada hubungan gitu. Dan kita cuman iya aja, tapi nggak merasa bahwa itu betul-betul nasihat Roh Kudus yang diberikan oleh firman Tuhan untuk menolong hidup kita. Masalahnya di situ menurut saya Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa dengan jalan ini maka saya melakukan ini, maka akan ada terobosan dalam hidup saya, akan ada transformasi dalam hidup saya, kita pasti akan lakukan. Nah masalahnya kita tuh sebetulnya nggak yakin bener sih sebetulnya gitu kayaknya, menurut saya. Ini asumsi saya ya Bapak Ibu ya. Nah karena latar belakang itu tadi yang semua saya ceritakan, jadi hari ini kenapa sih saya cerita panjang lebar begitu? Tujuannya hari ini saya tuh mau minta izin kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan nih pelajaran kita tentang pikiran di kali ini tuh agak berbeda. Bedanya gimana? Bedanya tuh hari ini saya akan mengangkat ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Nah, kenapa saya harus jelasin dulu supaya tuh Bapak Ibu nggak salah paham gitu. Ini khotbah kok yang dikhotbahin ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak sedang mengkhotbahkan ilmu pengetahuan. Saya juga tidak bermaksud untuk mengkhotbahkan hal-hal yang sekuler. Bukan itu. Tetapi ilmu pengetahuan ini kenapa saya angkat dan saya sampaikan yang berkaitan dengan pikiran, tujuannya adalah supaya kita itu ngerti Bapak Ibu bahwa ketika orang dunia yang ahli di bidangnya, kebetulan kita lagi bicara dengan pikiran, berarti orang di dunia yang ahli dalam pikiran mencari jawaban, mereka meneliti, menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun, hasilnya Bapak Ibu udah berhasil nih, hasilnya kan diceritakan kepada dunia, hasilnya itu ternyata sama dengan yang udah ditulis di Alkitab gitu. Jadi sebetulnya Alkitab itu seringkali kita remehkan dalam tanda kutip. Mengapa saya katakan kita remehkan? Yaitu kita udah ngerti tapi kita nggak lakukan gitu. Jadi sebenarnya menurut saya agak sedikit remehkan lah gitu ya. Kenapa? Jadi kita bisa paham, astaga Alkitab itu ya keren banget gitu. Kayaknya sederhana sih, memang Tuhan tuh kasih ayat tuh sederhana, tapi itu luar biasa loh kebenarannya gitu. Nah dari ilmu pengetahuan itu nanti kita akan melihat begitu. Jadi harapannya tuh kayak mata kita tuh terbuka gitu. Alkitab itu iya dan amin gitu Bapak Ibu. Nah saya akan mulai dari nyambung yang kemarin.
gambar ini ya Bapak Ibu, kemarin saya udah sempat tunjukin tapi belum dibahas secara detail. Jadi kalau ini adalah gambar yang menjelaskan peran pikiran dipandang dari sudut psikoterapi. Jadi gampangnya itu peran pikiran dipandang dari sudut kejiwaan Bapak Ibu, kejiwaan. Nah, yang mengemukakan ini saya tulis nih profilnya supaya Bapak Ibu kenapa saya tulis? Karena Bapak Ibu saya tahu di sini ada yang suka belajar, ada yang suka baca buku, ada yang suka ngecek juga ke Google. Jadi boleh dicek, saya tuh nggak ngarang gitu, maksudnya gitu, saya tuh nggak ngarang. Boleh dicek. Atau kalau Bapak Ibu mau baca bukunya, ini keren banget buat Bapak Ibu yang perfeksionis dan suka stres gitu kan. Nah, dia menjelaskan begini, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dunia itu, apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam keluarga Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam pekerjaan Bapak Ibu, apa yang terjadi pada anak-anak Bapak Ibu, apapun yang terjadilah itu sebetulnya tuh nggak punya hubungan langsung dengan suasana hati, dengan perasaan atau emosi kita, nggak punya hubungan sebetulnya. Tapi hubungannya kemana? Hubungannya itu ke pikiran. Kenapa? Karena semua yang terjadi ini ditangkapnya oleh panca indera, oleh mata, oleh pendengaran, oleh panca indera, dan masuknya itu bukan ke perasaan Bapak Ibu, masuknya itu ke pikiran sebetulnya. Nah, tergantung nih kita memikirkannya bagaimana, meresponinya bagaimana, pikiran kita meresponinya seperti apa. Itulah yang menentukan dan dikirimkan menjadi suasana hati kita gitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, seburuk-buruknya keadaan yang kita hadapi, setiap kita kan punya persoalan berbeda-beda dan areanya juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Seburuk-buruknya persoalan yang kita hadapi, seharusnya persoalan itu gak mampu melumpuhkan perasaan, emosi kita. Gak mampu Bapak Ibu. Seburuk-buruknya apapun yang kita hadapi, kita tuh bisa tetap antusias karena enteos, karena ada Tuhan di dalam kita. Kita tetap bisa semangat, kita tuh gak bakal letoy gitu, gak akan layu kalau kita itu meresponi semua hal yang terjadi dengan cara yang benar gitu. Jadi semua tergantung dari proses berpikir kita. Seperti itu yang disampaikan Bapak Ibu. Nah, kenapa akhirnya kita letoy? Karena kita meresponinya salah. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang tadi kan. Tadi saya tanya Bapak Ibu sudah melakukan belum? Udah tahu banyak ayat nih tentang pikiran, sudah melakukan belum gitu. Jawabannya bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Cek suasana hati Bapak Ibu setiap hari, mayoritas dikuasai apa? Mayoritas, ya pasti ada senang, pasti ada bahagia, tapi mayoritas suasana hati Bapak Ibu itu seperti apa? Karena kalau suasana hati kita itu lebih banyak kayak capek, lemes, hidup kok susah, berarti ada masalah. Dan masalahnya itu bukan di perasaan kita Bapak Ibu, masalahnya ada di pikiran. Sebab perasaan itu sumbernya adalah dari pikiran. Berarti kesimpulannya kalau perasaan itu yang menjadi mayoritas yang Bapak Ibu jalani, hidupi setiap hari, ya artinya Bapak Ibu belum melakukan sih semua firman Tuhan yang kita tahu tentang pikiran. Jadi cek suasana hati, dan ini juga bisa jadi reminder buat kita kalau kita lagi kayak nggak semangat, atau mungkin kita kayak lagi kesel dengan semuanya, marah. Nah, ini juga boleh jadi alarm buat kita. Oh, ada yang salah nih di sini nih, ada yang error nih di sini nih gitu. Makanya turunnya jadi salah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan dari psikologi yang tadi Bapak David itu adalah dia seorang seorang psikiater dari Amerika, nih dari Departemen Psikiatri dan Ilmu Perilaku di Fakultas Kedokteran Universitas bla 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 gitulah.
Jadi ini dari ilmu kejiwaan ya Bapak Ibu. Nah yang kedua itu dari ilmu kejiwaan, psikologi. Nah yang kedua ini saya mau cerita. Ini Dr. Caroline Leaf ini dia seorang ahli patologi komunikasi yang spesialisasinya ilmu saraf otak Bapak Ibu. Jadi kalau tadi itu dari kejiwaan, kalau ini ilmu saraf otak. Jadi otak secara fisik Bapak Ibu. Otak secara fisik itu dipelajari sama Dr. Caroline ini. Gampangnya nih kalau orang berpikir, kalau orang berperilaku sama Dr. Caroline ini otaknya diperhatiin nih kayak gitu. Otaknya diperhatiin, dilacak apa yang terjadi sama otaknya kalau orang mikir begini, apa yang terjadi sama otaknya kalau orang berperilaku seperti ini. Jadi otak secara fisik Bapak Ibu. Kalau tadi itu jiwaan, kalau ini otak gitu. Dan Dr. Caroline ini adalah orang yang cinta Tuhan. Kalau saya lihat dari ceritanya adalah dia sudah melayani orang-orang di Afrika yang punya di bawah garis kemiskinan gitu. Dia juga ya banyak melayani Tuhan lah. Dan dia cinta Alkitab, dia percaya Alkitab. Nah dia berkata begini, waktu dia pertama kali belajar tentang otak, otomatis kan diajar dong dengan ilmu sains yang sudah dipercayai. Diajarnya seperti ini, bahwa otak itu mengontrol seluruh tubuh kita. Ya itu kita tahu ya, otak tuh ngontrol seluruh tubuh kita. Tapi ini yang mungkin kita nggak tahu, bahwa dikatakan menurut sains, otak itu sifatnya sudah menetap dan bawaan. Jadi artinya nggak bisa dirubah lagi nih, karena udah biologisnya udah kayak gitu tuh, nggak bisa dirubah. Termasuk kalau otaknya rusak gara-gara sakit, stroke, rusak gara-gara autis, rusak gara-gara depresi atau gara-gara ketergantungan, itu nggak bisa dirubah karena fisiknya udah rusak nih gitu. Paling bisa dikasih obat gitu. Nah lalu Dr. Caroline bilang begini, nah sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan, dia bilang gitu. Sebagai seorang yang mempelajari firman Tuhan, saya itu berpikir bahwa Roma 12 ayat 2 ya, ini yang menjadi tema ayat pokok kita dalam seri Alter Your Life. Kalau di dalam bahasa Inggris New King James itu ditulisnya be transformed by the renewing of your mind. Jadi transformasi kita itu bisa terjadi lewat perubahan pikiran. Jadi Alkitab berkata harusnya lewat perubahan pikiran transformasi bisa terjadi gitu. Tetapi kalau menurut sains, otak yang sudah begitu tuh nggak bisa diapa-apain lagi. Nah dia bilang berarti nggak cocok ya gitu. Nah disinilah dia berkata dia memulai penelitian tentang pikiran dan hubungannya dengan otak. Dia sudah menghabiskan waktu 25 sampai 30 tahun untuk mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari hubungan pikiran dengan otak Bapak Ibu. Karena kan memang dia kan ilmuwan. Dan hasilnya itu menakjubkan. Singkat cerita hasilnya ternyata otak yang selama 400 tahun dipercayai nggak bisa dirubah, itu ternyata bisa dirubah dengan memanage cara berpikir seseorang. Gitu. Otak fisik loh Bapak Ibu. Otak fisik yang udah bermasalah, yang udah sakit mungkin, yang udah error mungkin, itu bisa dirubah. Fisik otak bisa dirubah. Ngerubahnya pakai apa? Baik dengan memperbaharui pikiran, dengan memanage pikiran. Nah ini maaf ya Bapak Ibu, ini mungkin agak sedikit biologis banget gitu. Soalnya kalau saya samain ayat doang tadi Bapak Ibu udah hafal semua. Nah, oke. Jadi otak kita dibentuk oleh respon pikiran kita. Otak kita dibentuk oleh respon pikiran kita. Bahkan DNA pada dasarnya berubah bentuk mengikuti pikiran kita. Nah kita kan kadang-kadang udah DNA nih, udah gak bisa nih, misalnya dari keturunannya udah begini nih otaknya. Dia bilang bahkan DNA pada dasarnya berubah bentuk mengikuti pikiran kita. Apa yang Anda pikirkan di setiap waktu, setiap hari,
menjadi suatu realitas material di otak dan tubuh Anda yang mempengaruhi mental dan fisik Anda. Saat Anda berpikir hal-hal negatif tentang masa depan, seminggu ke depan, apapun perkataan dan perlakuan yang diberikan orang lain, jadi Bapak Ibu mikirin besok gimana, seminggu ke depan gimana, setahun ke depan gimana, atau mikirin aduh orang itu kok jahat banget sama saya gitu ya. Pikiran yang tidak menyehatkan akan mengubah jaringan otak Anda ke arah negatif. Jadi itu hasil penelitiannya Bapak Ibu, selama 30 tahun dia teliti orang yang mikir begini hasilnya apa tuh otaknya. Jadi kalau kita kebanyakan mikir masa depan, kebanyakan mikir yang negatif-negatif, itu akan merubah jaringan otak kita ke arah negatif. Ini sains Bapak Ibu. Lagi ya, kita terus-menerus meresponi berbagai keadaan dan peristiwa. Kan semua kan terjadi tadi, semua peristiwa terjadi. Nah ini gambarnya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada indera perasa. Ini semua masuknya ke pikiran Bapak Ibu. Ini bagian dari otak. Kita terus meresponi berbagai keadaan dan peristiwa. Dan saat siklus ini berjalan, otak kita dibentuk. Baik melalui proses yang positif, yang berkualitas, atau yang bersifat negatif, yang tidak sehat dan berkualitas buruk. Pikiran memproduksi kata-kata dan perilaku. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, kalau tadi dari sisi ilmu psikologi mereka mendapati bahwa pikiran itulah yang mempengaruhi sikap hati, mempengaruhi perasaan kita, dan dari perasaan itu akhirnya kita memutuskan sebuah tindakan atau perilaku. Ternyata dari sisi otak juga sama, dia mempelajari dan pikiran itu memproduksi kata-kata dan perilaku yang pada gilirannya merangsang lebih banyak lagi pemikiran dan pilihan dalam satu siklus yang tidak berujung. Bagaimana dengan stres? Stres itu ada level-levelnya Bapak Ibu. Level 1 dalam kondisi normal. Jadi kalau kita ada tuh dari yang dari psikologi itu ada tesnya Bapak Ibu. Kita tuh bisa tes diri kita tuh kita stresnya level berapa. Kalau level 1 dalam kondisi normal. Tapi kalau level 2 dan 3 berasal dari pemikiran yang tidak sehat. Dan ini memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan mental dan tubuh. Nah, itu adalah hasil dari penelitian Dr. Caroline. Jadi kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan Bapak Ibu, kebetulan ini adalah dua pakar pikiran, yang satu mempelajari dari ilmu psikologi, yang satu mempelajari dari otak secara fisik, dari ilmu saraf. Dia bilang dia mempelajarinya itu Bapak Ibu, dia bekerja sama dengan dokter bedah, dokter saraf, dia mengadakan uji klinis, orang-orang yang punya masalah otak diteliti gitu. Hasilnya adalah persis apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa berhati-hatilah dengan cara Anda berpikir, hidupmu dibentuk oleh pikiranmu. Hati-hati dengan cara Anda berpikir, hidupmu dibentuk oleh pikiranmu. Karena sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikian dia jadinya. Nah, kalau kita cuma belajar ayat firman Tuhan, hati-hati ya dengan pikiran, hidupmu itu dibentuk loh sama pikiranmu. Kita, iya amin. Tapi kita kan bingung kan dibentuknya gimana gitu. Nah, dengan hal ini Bapak Ibu kita ngerti loh, ternyata betul loh. Firman Tuhan itu kayaknya simple, kayaknya sederhana, tapi kebenarannya itu mendalam banget Bapak Ibu. Nah, kita ini kan produknya Tuhan ya. Sudah dikasih tahu, hati-hati dengan pikiranmu ya. Tuhan itu udah kasih petunjuk ke kita. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu itu akan membentuk hidupmu. Nah, seringkali kita meragukan ini, kurang begitu menghargai ini, sehingga kita nggak sungguh-sungguh fokus untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan mengenai pikiran. Jadi hidup seperti apa yang Bapak Ibu ingin bentuk sekarang?
Keluarga seperti apa yang Bapak Ibu ingin bentuk sekarang? Kesehatan seperti apa yang Bapak Ibu ingin bentuk? Bahkan kerohanian seperti apa yang Bapak Ibu ingin bentuk? Masa depan seperti apa yang Bapak Ibu ingin bentuk di depan nanti? Itu dimulai dari pikiran. Nanti apa gini ya, mungkin kita mikir gini, iya kalau pikiran, otak nyambung ke stres, nyambung ke fisik gitu ya, masih iya nyambung. Tapi kalau ke konflik atau masalah hidup yang saya hadapi, apa hubungannya gitu kan, pikiran. Ya makanya kan firman Tuhan makanya gini ya, iya sih, Yosua di dalam kitab Yosua ditulis, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Terus kita mikir, apa hubungannya ngerenungin firman Tuhan dengan berhasil dan beruntung? Dan kayaknya kita nggak pernah lakukan. Padahal Alkitab itu udah jelas memberi analogi di dalam kitab Mazmur tentang pikiran juga, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon ditanamnya di tepi aliran air. Nah bayangin Bapak Ibu, kalau pohon di tepi aliran air itu dikatakan dia itu selalu segar, nggak pernah layu. Betul ya, itu masuk logika ya Bapak Ibu. Kalau ada pohon ditanam di tepi aliran air, dia nggak akan pernah layu, bahkan menghasilkan buah pada musimnya. Nah kita suka layu-layu nggak tuh Bapak Ibu? Nah artinya Bapak Ibu, ini semua boleh menjadi koreksi buat kita, problemnya kita itu di mana gitu. Nah jadi apa? Masa depan seperti apa, kehidupan seperti apa, bahkan kesehatan seperti apa yang Bapak Ibu ingin ciptakan atau bentuk, itu dimulai dari pikiran. Kesehatan kan banyak orang pikirnya makan dan olahraga, itu nggak salah. Tapi sebetulnya yang sangat menentukan adalah pikiran kita Bapak Ibu. Karena gini, Bapak Ibu boleh olahraga seperti apa dan makan sehat seperti apa, tapi kalau pikirannya itu nggak benar, maka dia akan menghasilkan banyak emosi negatif dan banyak hormon yang merugikan hidup kita. Dan pada akhirnya kita sakit juga, tapi di area yang lain. Tubuh kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Bahkan nanti kita lihat bahwa, saya nggak tahu lu masukin apa enggak ya, bahkan penyakit kanker saja Bapak Ibu itu ditulis di sana, itu hanya berapa persen ya yang disebabkan oleh genetik. Sisanya itu adalah pola hidup, pola pikiran. Itu dia buktikan. Ini kan beliau menulis bukan ngarang tapi meneliti Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan dengan pikiran kita? Yang pertama, kita harus memilih apa yang harus kita pikirkan setiap saat. Ulangan 20 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Alkitab berkata kepada kita diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Artinya Bapak Ibu, kita ini memiliki kehendak bebas. Dan Tuhan sebetulnya sudah memberi petunjuk, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, bukan cuma kita, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan sudah memberikan petunjuk, tetapi tetap Bapak Ibu, di sana ada kehendak bebas, karena Tuhan bilang kepadamu kuperhadapkan. Artinya tetap kita yang milih Bapak Ibu. Jadi itulah yang disebut dengan kehendak bebas. Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran Bapak Ibu. Itu semua gini, pikiran Bapak Ibu itu gak ada orang lain yang bisa ngatur. Yang bisa ngatur adalah ya diri kita sendiri. Itu kehendak bebas. Even Tuhan yang menciptakan kita, Dia memberikan kehendak bebas Bapak Ibu. Pikiran kita itu dipersilahkan untuk memikirkan yang mana. Nah mungkin kita berkata, ya pastilah aku mau memilih kehidupan. Bagaimana caranya kita memilih kehidupan? Salah satunya ya Bapak Ibu, ini Roma 8 ayat 6. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut,
Tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita bisa memilih kehidupan dengan cara mengarahkan pikiran kita kepada roh. Sebab ketika pikiran kita diarahkan kepada daging, ini rumus Bapak Ibu, ini rumus yang diberikan oleh Alkitab. Pikiran diarahkan daging hasilnya maut, maut itu kematian. Pikiran yang diarahkan roh itu hasilnya hidup dan damai sejahtera. Nah, maksudnya gimana pikiran diarahkan kepada roh? Itu maksudnya gimana kita mikirin roh Tuhan melayang-layang gitu? Enggak Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi gimana kita mengarahkan pikiran kepada roh, mengarahkan pikiran kita kepada perkataan-perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan balik lagi Bapak Ibu, intinya adalah kita disuruh, diberi petunjuk oleh Alkitab untuk memikirkan apa yang Tuhan katakan. Yang boleh kita pikirin ini kalau kita mau berfungsi dengan baik, pikirkanlah perkataan-perkataan Tuhan, gitu. Haleluya. Nah ini keren banget nih Bapak Ibu. Bagaimana soal memilih ini Dr. Caroline menjelaskan ya. Jadi ini dia bilang gini, semua kegiatan berpikir itu nyata dan dapat dilihat. Jadi waktu Bapak Ibu mikir kita sih nggak bisa kelihatan ya. Tapi Dr. Caroline itu bilang dia bisa lihat gitu. Karena aktivitas berpikir akan menghasilkan gerak elektromagnetik, elektrokimia, dan kuantum dalam sel sadar Anda. Dan hal itu akan menyebabkan medan magnet dapat diukur, impuls listrik dapat dilacak, pengaruh kimia dapat dilihat dan diukur juga. Foton yang aktif dapat dilihat di layar komputer. Bahkan aktivitas energi, jadi setiap kita berpikir itu ada aktivitas energi Bapak Ibu, dapat dijelaskan dengan menggunakan fisika kuantum. Getaran di selaput-selaput sel saraf dapat diambil dengan menggunakan alat. Nah ini intinya adalah Bapak Ibu nggak usah pusingin ini, intinya adalah karena beliau ini adalah ahli otak. Kalau kita berpikir sebenarnya otak itu bisa lihat pergerakannya begitu. Nah ini nih yang luar biasa keren nih. Ini yang luar biasa keren nih. Ini analogi yang terjadi di dalam otak. Dia memberikan analogi ini. Saat kita memilih kehidupan, ini statementnya Dr. Caroline bukan saya loh Bapak Ibu. Ini saya cuma mengutip. Saat kita memilih kehidupan, Ulangan 30:19 tadi, berlian akan tambah bersinar. Kan dia bisa lihat kan, ada impuls listrik gitu kan. Dia bilang berlian akan tambah bersinar. Saat kita memilih hal selain kehidupan, berlian itu tidak lagi bersinar. Pilihan yang salah menyebabkan otak kita rusak, pilihan yang tepat meningkatkan fungsi otak. Nah itu penelitiannya Bapak Ibu. Jadi waktu kita lagi memikirkan yang benar, kehidupan, dia lihat itu seperti berlian itu bersinar. Dia lihat otak itu seperti berlian yang sedang bersinar. Tapi waktu kita memikirkan selain kehidupan, dia lihat otak itu seperti berlian yang tidak mengeluarkan cahaya. Dan lama-lama dia berkata akan menyebabkan otak kita menjadi rusak. Kalau otak rusak itu pengaruhnya kemana Bapak Ibu? Semuanya. Karena otak itu kan mengontrol seluruh hidup kita, semuanya. Fungsinya kita ini udah kayak mesin itu udah error gitu, semuanya jadi error. Dan pilihan itu nyata, Anda bebas untuk memilih bagaimana Anda mengarahkan perhatian. Dan hal ini mempengaruhi senyawa, protein, dan koneksi fungsi dan perubahan otak Anda. Penelitian, nah ini dia, penelitian menunjukkan bahwa 75-98% penyakit mental, penyakit fisik, dan perilaku itu disebabkan oleh pikiran. Berapa persen? 75-98% Bapak Ibu. Bayangin, jadi banyak orang sakit itu sebenarnya masalahnya dari pikiran. Pikiran
yang salah menyebabkan otak menjadi bermasalah. Otaknya bermasalah, seluruh tubuh kita pun juga menjadi bermasalah. Semua yang adil, semua yang benar, asik. Keren Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 8. Itu kan kayaknya iyalah semua yang adil, semua yang benar, pikirkanlah semua itu. Kita kan kayak ya lagi. Tapi sebenarnya di sana Bapak Ibu, kebenarannya itu luar biasa. Itu dalam banget Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberi petunjuk itu nggak main-main loh Bapak Ibu. Itu nggak main-main. Kita nggak lakukan itu, kita udah lihat akibatnya. Jadi yang kedua, bagi apa yang harus saya lakukan dengan pikiran saya adalah saya harus membebaskan pikiran saya dari pikiran yang merusak. Di dalam 2 Korintus 10, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa pikiran kita, bahwa kita memiliki kehendak bebas, tapi kita harus ingat bahwa setiap pilihan kita akan membawa konsekuensi bagi hidup kita. Nah yang kedua adalah kita diminta untuk menawan, bukan diminta. Alkitab memerintahkan kita, Alkitab memberitahu kita pikiran kita itu bisa ditawan. Nah kalau menurut sains ya Bapak Ibu, menurut ilmu pengetahuan, pikiran kita itu liar dan acak. Liar, sebentar pikirin kemana-mana. Dan acak, tiba-tiba mikir dapur, tiba-tiba mikir anak, tiba-tiba mikir ini, tiba-tiba mikir mau jalan-jalan, tiba-tiba mikir kantong gitu. Acak semua dipikirin. Bener apa enggak Bapak Ibu, boleh cek aja pikiran saya liar dan acak apa enggak. Bisa celut lagi dengerin firman Tuhan, tiba-tiba mikirin nanti ke puncak macet enggak ya. Itu liar dan acak gitu ya. Aduh nanti di sana gimana ya gitu kan. Aduh habis ini makan apa ya? Liar dan acak itu pikiran kita Bapak Ibu. Nah itu pikiran kita. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa itu sebenarnya bisa ditawan gitu. Dan harus ditawan. Nah cara menawan gimana? Kalau di dalam kelas kesembuhan kita belajar tentang meditasi firman. Jadi ini bahasa doang ya meditasi, bukan berarti kita kayak yang itu Bapak Ibu yang meditasi, enggak begitu. Tetapi meditasi firman itu adalah pikiran kita ya pada dasarnya Hagas juga merenungkan firman. Nah waktu merenungkan firman itu pikiran kita tuh dikunci klek gitu. Mau jalan-jalan gak bisa, soalnya pikirannya lagi sibuk mikirin firman Tuhan. Misalnya nih pikiran kita suka khawatir terus. Nah Alkitab itu memberi petunjuk gini, caranya adalah memikirkan apa yang dikatakan Tuhan tentang untuk menjawab kebutuhan kita gitu. Misalnya Bapak Ibu tentang kekhawatiran, jangan kamu khawatir burung di udara dipelihara, misalnya itu, misalnya doang nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memeditasikan atau Tuhan adalah gembalaku deh yang kemarin deh, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Nah kalau Bapak Ibu meditasi firman, pikiran kita itu kayak dibuat sibuk dan dikunci, gak bisa kemana-mana. Waktu mau khawatir, pikiran kita itu dikunci di dalam Tuhan adalah gembalaku, aku pasti gak kekurangan. Jadi nggak bisa dibikin, nggak, pikiran kita tuh nggak bisa jadi liar lagi Bapak Ibu, nggak jadi khawatir sedikit-sedikit, nggak bisa lagi, sebab sudah dikunci dengan firman Tuhan. Nah itu meditasi firman. Yang berikutnya adalah jadi butuh upaya. Kenapa? Karena pikiran kita itu tadi liar dan acak, maka butuh upaya. Pikiran baik itu nggak akan datang otomatis, nggak akan tanpa melakukan upaya apapun. Jika kita tidak melakukan upaya, iblis dengan senang hati akan mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang mencuri kehidupan. Peperangan orang Kristen meliputi tindakan menyesuaikan segala pikiran dengan kehendak Kristus. Jadi jika kita ingin menikmati kualitas hidup yang berbeda, kita harus mengendalikan pikiran kita. Nah, kalau ini adalah ini ditulis oleh Dr. Caroline, dia berkata lobus frontal memampukan kita untuk mengatur gerak dan mengamati pikiran kita lalu memutuskan atas keduanya. Lobus frontal itu ya kalau digambar mana ya? Nah, ini Bapak Ibu, lobus frontal.
Nah, Dokter Caroline bilang gini, lobus frontal itu memampukan kita untuk mengatur gerak dan mengamati pikiran kita, lalu memutuskan atas keduanya. Jadi dia bilang gini, kalau Alkitab berkata kita disuruh berubah, pembaharuan pikiran, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Sebenarnya itu bukan hal yang sulit. Karena Tuhan itu sudah memberikan apa yang kita butuhkan untuk melakukannya. Karena Tuhan itu udah bikin otak kita itu bisa begitu memperhatikan apa yang sedang kita pikirkan. Lalu kita putusin ini benar apa enggak nih yang saya pikirin. Gitu. Jadi perintah Tuhan untuk memilih, perintah Tuhan untuk memperbaharui pikiran, perintah Tuhan untuk memikirkan yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang sudah didengar, itu tidak mustahil kita lakukan menurut Dokter Caroline, karena di dalam lobus frontal itu sudah ada fungsi itu. Kita memperhatikan apa sih yang aku lagi pikirin, begitu kita sadar salah langsung kita putusin, enggak, aku nggak mau mikirin ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan pikiran kita adalah saya harus memfokuskan pikiran saya pada hal yang benar. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Semoga Bapak Ibu ayat ini beda buat kita, sejak hari ini beda dalam nih buat kita nih. Kita udah ngerti ini ayat dalam nih, jangan sembarangan nih. Ini sederhana sih, cuma suruh mikirin yang indah-indah, tapi dalam Bapak Ibu ini. Dan Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Maksudnya mikirin perkara di atas itu kayak gimana gitu, maksudnya aduh nanti aku kapan ya meninggalnya, rumahku di surga kayak apa gitu kah, mikirin perkara di atas tuh kayak gimana. Nah ini Full Life menjelaskan Bapak Ibu, kita harus menilai, mempertimbangkan, memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Itu memikirkan perkara yang di atas. Jadi dalam hal apapun yang kita hadapi, kita harus menilai, kita harus mempertimbangkan, kita harus memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Nah, sekarang mungkin kita berpikir gini, ya tadi oke, kalau misalnya kaitannya ke kesehatan mungkin kita masih bisa mencerna ya. Otak kaitannya ke kesehatan. Tapi kalau otak, otak ke emosi oke lah, karena kan dia menghasilkan hormon ini, hormon itu, hormon apa. Tapi kalau otak ke masalah hidup saya itu apa hubungannya gitu kan. Ke persoalan hidup saya nih apa hubungannya nih gitu. Toko sepi nih gitu, apa hubungannya otak dengan toko sepi misalnya gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu sedang hadapi hari ini, apa hubungannya. Nah saya boleh simpulkan semuanya ya, dari yang kemarin sampai ke hari ini seperti ini. Saya mengimpulkannya dalam gambar seperti ini. Jadi kita sudah belajar bahwa perasaan kita itu kemarin sebetulnya kan diberikan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Karena dengan perasaan kita itu bisa antusias, kita itu bisa berjuang untuk orang yang kita cintai, kita itu bisa melakukan hal-hal yang positif gitu. Sebetulnya itu yang Tuhan maksudkan dengan memberi kita perasaan kan. Tetapi jadi masalah kalau kita tidak bisa mengelola perasaan kita, karena di satu sisi perasaan itu juga ngeri banget. Itu yang kemarin kita pelajari. Perasaan kita itu gampang dimanipulasi. Bahkan cuma lewat gambar sama video aja Bapak Ibu udah nangis kan. Cemen banget gitu. Dimanipulasi perasaan kita. Bahkan lewat gambar sama video aja langsung belanja gitu kan. Langsung marah hanya lewat gambar dan video. Nah jadi betapa perasaan, belum lagi sifatnya yang labil, yang gak jelas gitu. Berarti perasaan kita itu gak bisa diandalkan. Seperti itu. Dan bayangkan kalau perasaan kita ini enggak benar, padahal dengan perasaan akhirnya kita memutuskan sebuah tindakan Bapak Ibu. Waktu kita semangat,
kita memutuskan sebuah tindakan, aku akan maju terus gitu. Karena ini saya udah cek nih, kemarin kan saya sempat bilang ya, emosi itu dalam bahasa Latinnya itu artinya bergerak. Saya tuh kemarin cuma inget-inget sepintas, tapi saya cek, benar Bapak Ibu, emosi itu dalam bahasa Latinnya. Nah saya nggak ngerti nih bacanya apa, karena saya nggak pernah belajar bahasa Latin. Tapi artinya bergerak. Jadi sebenarnya emosi itu Tuhan berikan untuk membuat kita bergerak. Tapi masalahnya kalau emosinya itu nggak bisa dikelola, ya bener sih kita bergerak, tapi geraknya mundur. Aku berhenti ya, udahlah aku nggak mau lagi ya ini ya. Geraknya mundur Bapak Ibu. Kenapa? Ya gara-garanya emosinya kita itu nggak dikelola dengan benar. Begitu ketemu masalah, udahlah aku mau berhenti. Padahal Tuhan memberikan emosi supaya kita bergerak maju Bapak Ibu. Nah makanya kita penting banget untuk mengelola perasaan, sebab ini akan menentukan tindakan kita. Otomatis tindakan dan keputusan kita jelas fungsinya untuk menghadapi peristiwa, apapun peristiwa dalam hidup Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang, lah ini toko sepi, apa hubungannya dengan pikiran? Hubungannya kental banget Bapak Ibu, karena bagaimana Bapak Ibu menghadapi toko sepi itu kan tergantung dari tindakannya, itu ditentukan oleh perasaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perasaannya kayaknya udah putus asa, udah Bapak Ibu bergerak mundur gitu kan, misalnya begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu tetap percaya, ada iman, even tokonya sepi, Bapak Ibu kan tetap maju, semangatnya akan beda menghadapi persoalan hidup. Nah jadi kegagalan kita mengelola perasaan Bapak Ibu itu bisa mengakibatkan kegagalan kita dalam banyak hal. Dalam banyak hal area hidup kita kan gagal. Gara-gara kita gagal mengelola perasaan. Kegagalan kita mengelola pikiran menyebabkan kita gagal mengelola perasaan. Nah, kegagalan mengelola perasaan menyebabkan kita gagal dalam banyak hal. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kegagalan kita mengelola pikiran, ini kan yang jadi tema kita hari ini. Kegagalan kita mengelola pikiran itu bisa mengakibatkan kegagalan kita dalam banyak hal. Perasaan kita itu kemarin saya sempat tunjukin gambar kan ke Bapak Ibu dari sebuah buku, itu sangat menginspirasi, itu kayak kuda yang terbalik. Ternyata Okta langsung beli buku, nyata di luar biasa keren. Kuda yang terbalik kan Bapak Ibu ya, artinya apa? Itu perasaan kita. Harusnya kuda itu kan ditunggangi kita untuk membawa kita maju kan. Jadi kita harusnya jalan kaki capek, gara-gara ada kuda kita kayak terbus gitu kan. Artinya kita tuh bisa maju gara-gara ada kuda yang bawa kita. Hari kita nggak harus capek sendiri gitu. Tapi kalau kudanya lagi nggak bisa dikuasai Bapak Ibu, kuda itu ngamuk kan. Nah kuda kalau ngamuk itu kan serem, saya udah cerita. Kuda kalau ngamuk itu serem. Nah itu kan kita Bapak Ibu, emosi kita itu ya, kalau kita bisa kelola, dia itu bisa jadi booster dalam hidup kita untuk berjuang dalam hal apapun. Tapi kalau kita nggak mampu kelola, kuda itu bisa ngamuk, dia kita suka marah-marah sendiri, emosi sendiri, stres sendiri. Dan akhirnya kuda ngamuk itu saya pernah ceritakan kemarin ya, saya disepak kuda. Yaitu kita nyepak kanan, nyepak kiri, semua orang di sekeliling kita disepak kan. Karyawan disepak, teman kerja disepak, ketemu siapa di gereja disepak juga, semua orang kita lukai di rumah disepak juga. Dan yang paling ngeri Bapak Ibu, yang paling ngeri nih anak-anak kita itu sebenarnya kadang-kadang nggak ngerti apa-apa loh, tapi nih gara-gara papa mamahnya, papi maminya, emak bapaknya emosi, anaknya kena sepak. Siapa yang sering begitu di rumah? Anaknya kena sepak gara-gara bapak emaknya emosi Bapak Ibu. Jadi betapa mengerikan bahwa akhirnya kita merusak banyak hal ketika kita tidak bisa mengelola perasaan kita. Balik lagi, perasaan itu sumbernya adalah pikiran. Kalau kita nggak bisa mengelola pikiran kita, kita juga merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Jelas Bapak Ibu, hati-hati katanya, hati-hati dengan cara Anda berpikir, karena hidupmu akan ditentukan oleh pikiranmu. Amsal 23 ayat 7, sebagaimana seorang berpikir dalam hatinya, demikian dia jadinya. Malah kalau di dalam kesembuhan itu Bapak Ibu, hati-hati, saya nggak tahu saya udah sampaikan ini atau belum di kelas kesembuhan.
Kita ini sering dari mulai lahir ditanamkan sebuah kepercayaan bahwa yang namanya penyakit itu adalah keturunan. Jadi kita sering menganggap itu layak untuk kita tanggung karena ini faktor keturunan. Hati-hati Bapak Ibu, karena sebagaimana kita berpikir demikian kita jadinya. Dan saya banyak melihat kesaksian bahwa itu semua bisa dirubah. Nah, enggak cuma kesaksian kan, Bapak Ibu sudah melihat buktinya kan, bisa dirubah, bisa ditransform dengan apa? Memperbaharui pikiran kita. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, demikian juga kita jadinya. Haleluya. Sudah kurang 10 menit. Jadi sudah habis Bapak Ibu, tinggal pemusik boleh naik. Ini di dalam kitab King James yang Roma 12 ayat 2 itu, but be transformed by the renewing of your mind. Jadi transformasi itu bisa terjadi Bapak Ibu melalui pembaharuan hidup kita. Nah mungkin nih Bapak Ibu mengganjal, apa ini jadinya sama ya kayak yang dunia pelajari atau dunia dengung-dengungkan tentang kekuatan pikiran gitu. Berarti kita belajar kekuatan pikiran gitu? Enggak, menurut saya enggak. Kita tidak sedang belajar kekuatan pikiran, enggak. Lawang pikiran itu diciptakan oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang kuat bukan pikirannya, yang kuat itu adalah penciptanya, bukan pikirannya Bapak Ibu. Nah tetapi waktu kita belajar seperti ini, kita itu sedang belajar bahwa Tuhan itu memberitahu kita ini loh fungsi kerja dalam hidupmu gitu. Jadi kurang lebih Bapak Ibu supaya dengan firman Tuhan dan bahkan dengan ilmu pengetahuan kita itu bisa memahami bagaimana kita berfungsi sebagai manusia. Sehingga kita ngerti, oh ini ya diri saya kayak gini ya. Karena kita ngerti fungsi kita, ngerti diri kita kayak gini, akhirnya kita bisa menjalankan fungsi hidup kita dengan benar. Jadi hasilnya pun maksimal. Nah, saya pengen kasih contoh kalau Bapak Ibu beli mesin cuci. Mesin cuci itu kan tombolnya banyak banget kan Bapak Ibu. Nah pasti kita dapat buku manual. Tombol ini yang dipencet kalau mau cuci kain yang halus dan sutra. Tombol ini yang dipencet kalau mau cuci spray atau jeans gitu kan. Dan tombol ini powernya gitu untuk mulai start. Nah itu semua kan ada tombolnya. Artinya si penciptanya itu ngerti fungsinya itu seperti ini. Nah, kita kan harus ikuti Bapak Ibu. Kalau kita nggak ikuti, oh kita cuci tuh baju kita yang halus, yang dipencet untuk jeans, habis kan, rusak hasilnya. Hasilnya bukannya ngebantu kita nyuci kan, ngerusak baju kita. Nah itulah hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak jalankan sesuai fungsinya, hasilnya hidup kita kacau, berantakan, ngerusak orang lain, ngerusak keluarga kita, rusak semuanya Bapak Ibu. Bahkan masa depan pun kita jadi rusak ya gara-gara itu semua berhubungan kan, demikian. Dan kalau di sana di mesin cuci itu ada tambal power kan, begitu pencet langsung jalan tuh fungsinya. Apakah berarti tombol powernya ini yang berkuasa? Ya enggak, yang berkuasa, yang hebat gitu enggak. Yang keren itu kan yang ciptain mesin cuci ya. Kok bisa ya begitu? Nah, balik lagi tentang pikiran. Tombol power itu hanya diciptakan oleh si pencipta untuk bisa jalannya kayak gini nih, bener nih, bagus nih gitu. Nah sama Bapak Ibu, kita belajar tentang pikiran. Yang luar biasa itu pencipta pikiran kita itu ajaib. Bukan pikirannya yang kuat, tetapi kekuatan itu jelas pada Tuhan yang menciptakan pikiran. Tapi kita harus ngerti function dalam hidup kita. Tombol-tombol dalam hidup kita itu gimana fungsinya gitu. Jangan salah pencet tombol gitu. Pikiran kita dipencet terus dengan tekanan-tekanan dari dunia. Pikiran kita dipencet terus dengan hal-hal yang negatif. Pasti kita bakal error. Pasti kita bakal tolalit gak mau jalan Bapak Ibu. Nah itu kurang lebih. Jadi jelas kita tidak sedang mempelajari kekuatan sebuah pikiran, enggak. Tetapi kita sedang mempelajari apa yang Alkitab katakan, bagaimana kita sebagai manusia berfungsi. Dan
Dr. Caroline dia bilang begini, ilmu pengetahuan dan Alkitab itu seperti dua mata koin yang gak bisa dipisahkan menurut dia. Karena ilmu pengetahuan itu juga yang menciptakan Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan itu harusnya mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi dia menjelaskan bahwa Alkitab itu ya dan amin. Alkitab itu benar walaupun sederhana. Alkitab itu harus kita lakukan Bapak Ibu, walaupun sangat simpel banget. Puji Tuhan, haleluya. Semua yang adil, silakan WL dan singer yang semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar